pasarsedekah.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku kaum muslimin di bulan puasa ini? Bagaimana iman kita hari ini? Mudah-mudahan Allah berikan bagaimana kita hidayah untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita di bulan penuh barokah ini. Dan tentu di bulan yang dimana kita dilatih dan dianjurkan untuk banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum, diwajibkan kita untuk berminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan niscaya dikabulkan. Maka sejatinya ada sebuah doa yang menjadikan kita untuk bisa mentadabburi makna dari doa ini. Disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, yaitu doa yang sejatinya mengajarkan ketika kita berusia 40 tahun yang menunjukkan visi seorang muslim ketika dia sudah masuk kepada ujung dari kehidupannya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Di mana doa ini mengajarkan kita memohon syukur kepada Allah. Ya Rabb, berikanlah aku kekuatan untuk berikan yang namanya rasa syukurmu yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan juga melakukan amal soleh yang Kau ridhoi. Dan yang ketiga, dan amal soleh tersebut mengalir sampai anak cucu. Inilah salah satu yang menarik bahwa kita memohon kepada Allah. Ada sebuah amal yang amal ini jangan sampai habis, karena kita membutuhkan amal ini sebagai wasilah kita yang kelak akan menjadi saksi bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Adalah amal yang terprasasiskan, amal yang sejatinya terus mengalir sewaktu kita setelah tiada. Dan amalan tersebutlah yang sejatinya harus kita upayakan muncul sebagai bagian dari cita-cita keluarga kita. Bahwa satu keluarga harus meyakini bahwa usia kita bisa jadi sangatlah pendek. Usia kita bisa jadi mungkin tidak seperti nabi-nabi terdahulu atau orang terdahulu sampai ratusan tahun. Tapi dengan usia yang pendek ini, mari kita mensiasati bagaimana memiliki amalan-amalan yang dahsyat. Salah satunya adalah amalan yang sekarang mungkin wajib kita upayakan, yaitu dengan cara berwakaf. Berwakaf adalah ketika kita memiliki harta yang kita serahkan ini, harta ini kepada Allah. Kita wakafkan. Kita jadikan harta ini sebagai pahala yang akan terus mengalir meskipun kita tiada. Sepanjang bagaimana usia kita, meskipun kita mungkin hanya 60, 70, 80 tahun, tapi pemanfaatan dari wakaf ini yang terus mengalir sewaktu kita telah tiada. Sampai mungkin ya sampai beranak cucu, maka itulah salah satu yang menguntungkan kita. Disitulah seorang muslim akan mendapatkan investasi yang terbaiknya di akhirat ketika ternyata dia mendapatkan keberuntungan lewat pahala yang mengalir. Lewat apa? Lewat wakaf. Maka di antara pos pengeluaran kita, khusus di bulan Ramadan, maka kita harus cerdas finansial, khusus mengatur bahwa di antara sedekah yang kita berikan adalah sedekah yang menjadi salah satu penyelamat kita nanti dari kiamat. Yaitu sedekah yang kita poskan bukan sekedar untuk pos berkaitan dengan makanan yang habis hari ini, bukan sekedar pos untuk membelikan baju yang mungkin baju hanya awet setahun 2 tahun, tapi pos yang membuat kemanfaatan dari yang namanya amal ini bisa kita terus gulirkan meskipun nanti kita telah tiada. Dan itu banyak difasilitasi. Maka saudara-saudaraku yang beriman, kaum muslimin dan muslimat, disinilah mengapa salah satu yang kita kenalkan kepada anggota keluarga kita bahwa sejatinya usia kita yang pendek haruslah kita siasati dengan bagaimana cerdas dalam beramal, cerdas dalam melakukan amal soleh. Salah satunya bagaimana menjadikan keluarga memahami tentang bagaimana sungguh-sungguh dalam wakaf. Sebab setiap harta yang dimiliki sejatinya bisa menjadi penyelamat. Bahwa sejatinya Allah berikan harta ini sejatinya untuk kita jadikan sebagai sebuah upaya kita meraih surganya Allah. Belajarlah dari para sahabat, di mana para sahabat justru berlomba-lomba untuk kaya, bukan untuk memuaskan dirinya,
Banyak sahabat yang ketika diberikan harta justru dipikirkan apalagi yang bisa diberikan untuk umat ini. Bagaimana seorang Utsman bin Affan dengan kekayaannya, dia bisa bagaimana pahalanya mengalir sampai sekarang. Bagaimana dia bisa membeli sebuah sumur yang dipakai oleh kaum muslimin dan sumur ini masih mengalir sampai sekarang airnya, dan itu dimanfaatkan untuk perkebunan-perkebunan yang sampai saat ini masih bisa dinikmati. Maka kita bisa belajar, ada orang-orang yang bisa jadi umurnya singkat. Dia bisa memanfaatkan semua itu dengan cara apa? Dengan cara dia sungguh-sungguh berupaya memberikan yang terbaik dari dirinya. Ingat, 3 amalan yang sejatinya terputus setelah kita tiada, yaitu pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah anak yang soleh, yang ketiga adalah sedekah jariyah. Maka ketika kita sadar bahwa kita punya yang namanya ilmu, berikan. Yang kedua, ketika kita punya yang namanya anak, maka didiklah dia menjadi investasi kita. Yang ketiga, kita punya harta, jadikan itu sebagai sedekah jariyah kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, dilipat gandakan di bulan penuh barokah ini, dengan bagaimana Allah menjadikan nanti di akhirat kita diperlihatkan bukti dari yang namanya ibadah kita dengan sedekah yang bermanfaat mengalir hingga sampai ke anak cucu dan keturunan kita setelahnya. Itu mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita semua, buat saya pribadi, agar sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berwakaf mengajak keluarga. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.